Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Poltekip Angkatan 54. Nama Haris Budiman, STB 4019, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan dari Bapak Soeharto. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Presiden kedua Republik Indonesia, berikut merupakan biografi beliau. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro, seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa. Sedangkan ibunya bernama Sukirah. Soeharto masuk sekolah tatkala berusia 8 tahun, tetapi sering pindah, sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Dia resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah, seorang anak pegawai Mangkunegaran. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya, komandan peta, komandan mayor, dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel. Karena situasi politik yang memburuk, setelah meletusnya G30S PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai pejabat Presiden RI kedua menggantikan Soekarno dan memerintah selama kurang lebih 2 dasawarsa 6 kali pemilu sampai kemudian beliau mengundurkan diri. Semasa karirnya menjadi militer, dia mendapat julukan The Smiling General. Jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya sang jenderal yang tersenyum, karena beliau adalah seorang pria yang murah senyum. Sebagai seorang pemimpin, Soeharto berkarakter tegas, menggagas, dan melaksanakan pembangunan dengan terencana, maka dia dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Bicara soal kepemimpinan, konsep kepemimpinan sendiri berasal dari kata pemimpin, yang artinya bimbing atau tuntun dari kata pemimpin, yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing atau menuntun. Kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam memengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Kepemimpinan lebih menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Tercapainya visi dan misi dari suatu organisasi akan ditemukan oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin di dalam organisasi tersebut. Dan setiap kebijakan yang diambilnya akan berpengaruh terhadap terjadinya gerakan dari setiap elemen yang ada pada bagian kerjanya. Gaya kepemimpinan otoriter merupakan gaya pemimpin yang otokritik, yang artinya sangat memaksakan dan mendesakkan kekuasaan kepada bawahannya. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau rezim Orde Baru, beliau menerapkan pemerintah yang pusat dan otokritik, dapat disebut juga dengan gaya otoriter. Otoriter adalah sebuah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab penuh atas tujuan, keputusan, dan jalur strategis menuju kesuksesan. Dalam pelaksanaannya, otoriter memaksakan kepatuhan mutlak kepada bawahan. Di masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memberikan peran dominan dalam pemerintahannya kepada militer yang termasuk dalam praktik otoritarian. Salah satu contoh dari gaya kepemimpinan otoriter adalah kebijakan dwifungsi ABRI. Dalam kebijakan ini, ABRI diberikan kesempatan untuk berperan dalam bidang di luar tugasnya, seperti bidang politik. Selama masa jabatan Presiden Soeharto, beliau memudarkan demokrasi di Indonesia dengan alasan kepentingan keamanan dalam negeri dengan adanya batasan partai politik, penerapan sanksi, dan penahanan lawan politik. Pada rezim Orde Baru, sebagian besar kursi lembaga perwakilan rakyat diberikan kepada militer,
dan pada ajang pemilihan PNS dan para prajurit ABRI hanya mempunyai satu pilihan partai politik yang berkuasa, yaitu golongan karya. Dari hal tersebut, dapat dipastikan bahwa Presiden Soeharto memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter. Walaupun otoriter kedengarannya buruk, tapi gaya kepemimpinan ini juga mempunyai kelebihan seperti kemudahan dalam pengambilan keputusan, sifat pemimpin yang tegas, pemberian sanksi yang adil, dan pemerintahannya mudah diawasi. Pada rezim Orde Baru tidak hanya punya sisi negatif, tetapi pada masa Orde Baru juga banyak mempunyai sisi positif seperti angka kemiskinan yang turun, pembangunan terstruktur, dan lain-lain. Gaya kepemimpinan mantan Presiden Soeharto merupakan gabungan dari proaktif, ekstraktif, dengan adaptif, antisipatif, yang dianggap mampu menangkap peluang dan tantangan sebagai yang berdampak positif, serta mempunyai visi yang jauh ke depan dan sadar perlunya langkah-langkah penyesuaian. Pada awalnya, sifat kepemimpinan yang baik dan menonjol dari mantan Presiden Soeharto dengan kesederhanaannya, keberanian, kemampuan dan mengambil inisiatif dan keputusan, kuat mental dan menghadapi bahaya, serta konsisten dengan segala keputusan yang telah diterapkan. Akan tetapi, dari tahun ke tahun, pemerintahan Soeharto diwarnai dengan praktik otoritarian di mana tentara mempunyai peran yang sangat dominan. Soeharto memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter dominan dan sentralisasi, sifat leadership otoriter, sempakan strip style yang tepat pada masa awal terpilihnya Soeharto. Hal ini dikarenakan tingkat pergunakan dengan situasi tidak menentu dan juga tingkat pendidikan Indonesia Mesir rendah. Akan tetapi, pada tahun 1980-an, cara ini sudah dianggap kurang tepat karena kondisi Indonesia sudah mulai berubah dan model ini dinilai kurang tepat pada masa sekarang. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dari gaya kepemimpinan Bapak Soeharto. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.